Kapal patroli Cina kembali membuat ulah di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang lebih tepatnya di wilayah Laut Natuna yang merupakan wilayah pengeboran minyak dan gas bumi melalui kerjasama Rusia dan Indonesia. Dengan kesewenang-wenangan militer Cina untuk terus melakukan gangguan terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, memang tidak bisa dipungkiri jika hal tersebut adalah merupakan salah satu tindakan konyol Cina sebagai salah satu negara adidaya atau superpower militer dunia. Sebab selain Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia yang kerap kali mendapat ancaman ataupun gangguan dari militer Cina terhadap klaim zona ekonomi eksklusif beberapa negara ASEAN tersebut, Indonesia yang juga memiliki hubungan bilateral dengan Cina bahkan kerap kali mendapatkan kecaman atau gangguan dari militer Cina terhadap wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan peristiwa ini bukanlah merupakan sebuah perseteruan baru antara Cina dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Sebab sejak beberapa tahun yang lalu, Cina kerap kali mengklaim beberapa titik wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang mengkait-kaitkan jika wilayah tersebut adalah wilayah nenek moyang mereka. Namun, menurut sumber media informasi militer terbaru di bulan Agustus tahun 2021 ini, jika dikabarkan ada sebuah kapal milik Cina yang dilaporkan telah mengganggu pengeboran hambar energi yang sedang berlangsung di Blok Tuna, yaitu di lepas pantai Laut Natuna, Indonesia, sebagaimana lansiran media informasi energipoise.com pada pekan lalu. Mengetahui adanya gangguan di wilayah Laut Natuna oleh kapal Cina, Kabah Humas dan Protokol Bakamla atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, yaitu Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, buka suara mengenai kabar kapal Cina yang memasuki Blok Tuna milik Indonesia. Mereka hanya berlayar di sekitar keluar dan masuk daerah landas kontinen, kata Wisnu melalui pesan singkatnya pada media informasi terkait. Selain itu, menurut Wisnu, landasan kontinen bukan termasuk wilayah kedaulatan, hanya saja merupakan hak berdaulat Indonesia. Namun, walaupun demikian, tentunya kapal Bakamla dan kapal perang TNI Angkatan Laut tetap melakukan patroli di sekitar ring tersebut untuk meyakinkan keamanan kegiatan eksplorasi migas tetap berjalan dengan baik. Di sisi lain, saat ditanya apakah tidak masalah jika kapal Cina memasuki daerah landasan kontinen tersebut, Wisnu mengatakan jika selama mereka tidak mengganggu kegiatan eksplorasi migas, hak kita di wilayah itu memang hak untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di bawah permukaan bumi atau migas melalui kerja bersama perusahaan migas Rusia dan Indonesia, sebagaimana pernyataan Wisnu tersebut. Sementara itu, adapun tanggapan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui juru bicara Kemenlu telah mengatakan jika pihaknya masih harus memeriksa persoalan ini terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan secara terbuka terkait keberadaan kapal-kapal Cina di wilayah Laut Natuna, yaitu di daerah pengeboran migas milik Serubezhnev Rusia. Namun, dalam kutipan sumber media informasi lain, dilaporkan jika insiden tersebut telah mengganggu kepentingan energi Rusia di sekitar Laut Natuna. Pasalnya, pengeboran itu didukung perusahaan migas milik pemerintah Rusia yaitu Serubezhnev. Adapun pengeboran sumur eksplorasi Singa Laut 2 di Blok Tuna telah dilakukan sejak Juli 2021 lalu, yang sebelumnya telah dilakukan oleh Premier Oil Tuna B5 pada tahun 2020 lalu. Dan perusahaan ini bekerja sama dengan Serubezhnev untuk pengelola Blok Tuna di perairan Natuna tersebut. Sementara untuk perusahaan asal Rusia, Serubezhnev dilaporkan telah mengakuisisi 50% hak partisipasinya melalui anak usaha CN Asia Ltd. Sehingga akuisisi ini membuat Premier Oil berganti menjadi Harbour Energy.
Adapun untuk wilayah geografis, Blok Tuna ini adalah merupakan wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia dan blok ini terletak di Laut Natuna di dekat perbatasan Vietnam dengan kedalaman air sekitar 100 meter. Selain itu, blok ini sendiri memiliki peran strategis bagi geopolitik Indonesia karena terletak di wilayah perbatasan Vietnam dan dekat dengan wilayah Laut Cina Selatan yang kerap menjadi sengketa banyak negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, wilayah Laut Cina Selatan sendiri juga adalah merupakan wilayah sengketa antara Cina dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Dan Cina mengklaim wilayah tersebut hingga hampir 90%. Sehingga dengan kehadiran kapal perang ataupun kapal patroli militer milik Angkatan Laut Cina membuat wilayah tersebut semakin tegang dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, dan termasuk Indonesia sendiri yang diklaim wilayah kedaulatannya yaitu Nine Dash Land atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Aksi main caplok-caplokan Cina ini tentunya tidak terlepas dari klaim sepihak atau klaim Cina yang masih menganggap jika wilayah tersebut adalah wilayah nenek moyang mereka. Namun, sementara itu, menurut hukum internasional atau UNCLOS tahun 1982, klaim sepihak Cina tersebut tidak berdasar dan dianggap merupakan klaim yang ilegal. Adapun pengeboran sumur eksplorasi Singa Laut 2 di Blok Tuna telah dilakukan sejak Juli 2021 lalu, yang sebelumnya telah dilakukan oleh Premier Oil Tuna B5 pada tahun 2020 lalu. Dan perusahaan ini bekerja sama dengan Serubesneft untuk pengelola blok tuna di perairan Natuna tersebut. Sementara untuk perusahaan asal Rusia, Serubesneft dilaporkan telah mengakuisisi 50% hak partisipasinya melalui anak usaha CN Asia Ltd. Sehingga akuisisi ini membuat Premier Oil berganti menjadi Harbour Energy. Adapun untuk wilayah geografis, Blok Tuna ini adalah merupakan wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia dan blok ini terletak di Laut Natuna di dekat perbatasan Vietnam dengan kedalaman air sekitar 100 meter. Selain itu, blok ini sendiri memiliki peran strategis bagi geopolitik Indonesia karena terletak di wilayah perbatasan Vietnam dan dekat dengan wilayah Laut Cina Selatan yang kerap menjadi sengketa banyak negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, wilayah Laut Cina Selatan sendiri juga adalah merupakan wilayah sengketa antara Cina dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Dan Cina mengklaim wilayah tersebut hingga hampir 90%. Sehingga dengan kehadiran kapal perang ataupun kapal patroli militer milik Angkatan Laut Cina membuat wilayah tersebut semakin tegang dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, dan termasuk Indonesia sendiri yang diklaim wilayah kedaulatannya yaitu Nine Dash Land atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Aksi main caplok-caplokan Cina ini tentunya tidak terlepas dari klaim sepihak atau klaim Cina yang masih menganggap jika wilayah tersebut adalah wilayah nenek moyang mereka. Namun, sementara itu, menurut hukum internasional atau UNCLOS tahun 1982, klaim sepihak Cina tersebut tidak berdasar dan dianggap merupakan klaim yang ilegal.